Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami bertiga akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Givari Rizky Ananda. Lalu di sini saya sekarang bersama dengan Saya Muhammad Aziz. Saya Muhammad Rizky. Nah, kami bertiga berasal dari kelas 10-4. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan membicarakan mengenai kesenjangan sosial yang berada di Jakarta. Karena selain merupakan tema podcast kami, hal ini juga berkaitan dengan materi sosiologi kelas 10. Nah, kalau kalian belum paham apa itu kesenjangan sosial, apa sih sebenarnya kesenjangan sosial itu, Gif? Oke, menarik. Jadi, kesenjangan sosial itu adalah suatu kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara personal maupun kelompok. Nah, akhirnya terjadi bentuk ketidakadilan distribusi berbagai hal yang dinilai penting dalam suatu tatanan masyarakat. Oh, jadi begitu ya, Gif. Nah, gimana sih sekarang kalian sudah pada tahu kan? Ya, karena tadi Givari udah jelasin pengertian kesenjangan sosial. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Ziz. Kalau menurut Aziz sendiri, di Jakarta itu ada nggak sih kesenjangan sosial? Oke. Jelas tentu ada. Kalau ngomongin tentang Jakarta itu kota terbuka dengan kesenjangan yang menganga. Karena meski angka penganggurannya turun, warga dengan kemiskinan ekstrim juga masih banyak. Bahkan permasalahan pemukiman yang kumuh juga belum kunjung usai, yang karena dikarenakan oleh pro kontranya proses penertiban permukiman kumuh. Oh, begitu ya, Jis ya? Emang penyebabnya apa sih itu, Jis? Oke, pada dasarnya penyebab utamanya adalah semakin padatnya penduduk DKI Jakarta dari tahun ke tahun. Hal ini salah satu penyebabnya disebabkan oleh urbanisasi yang berlebihan. Oke, jadi salah satu penyebabnya adalah urbanisasi berlebihan ya, guys. Lalu, memangnya apa sih urbanisasi itu, Gif? Urbanisasi merupakan proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di suatu kota. Nah, penyebabnya adalah karena suatu kota telah menjadi pusat pendidikan, hiburan, dan juga aktivitas ekonomi. Nah, hal ini tidak hanya berdampak positif bagi kehidupan kota saja, tentunya juga ada dampak negatif bagi kehidupan kota, yaitu semakin banyak terjadi kriminalitas, kelebihan penduduk, kemacetan, dan juga masih banyak lagi. Tahukah kalian bahwa urbanisasi merupakan salah satu penyebab lahirnya teori sosiologi? Nah, guys, ngomongin tentang sosiologi sendiri adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat, serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Iya, kalau nggak salah, kata sosiologi itu berasal dari dua bahasa ya. Nah, benar banget, Ki. Istilah sosiologi itu berasal dari gabungan bahasa Romawi yaitu sosius yang berarti kawan, dan bahasa Yunani yaitu logos yang berarti bicara. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte, yang dimana beliau merupakan bapak sosiologi dunia. Gif, tahu nggak sih siapa aja tokoh sosiologi selain Auguste Comte? Tentu tahu dong. Tokoh sosiologi kalau dari Indonesia diantaranya ada Selo Sumarjan, Suryono Sukanto, Nursid Sumaatmaja. Nah, tokoh sosiologi kalau dari luar negeri ada Pitirim Sorokin yang berasal dari Rusia, Emil Durkheim yang berasal dari Prancis, Anthony Giddens yang berasal dari Inggris, dan tentu masih banyak lagi, guys. Ngomong-ngomong tentang tokoh sosiologi, pengertian sosiologi menurut Anthony Giddens cukup berkaitan dengan tema podcast kita nih, yang dimana Anthony Giddens menjelaskan bahwa kesenjangan tidak hanya terjadi pada masyarakat dalam satu negara saja, tetapi dapat terjadi dan mengenai seluruh masyarakat dunia. Nah, kita kembali ke topik utama nih. Tahu nggak sih, Jis, alasan orang berbondong-bondong datang ke Jakarta sehingga menyebabkan kepadatan penduduk di Jakarta? Oke, alasannya cukup beragam dan bermacam-macam ya, Ki. Tapi diantaranya adalah keinginan meningkatkan kesejahteraan, minimnya pekerjaan di wilayah asalnya, ketimpangan fasilitas infrastruktur antara di kota dengan di desa, dan lain-lain. Oh, begitu ya, Ziz. Lalu dampaknya apa saja sih, Ziz? Oke. Naiknya angka kriminalisasi, naiknya angka pengangguran, dan naiknya angka kemiskinan. Kalau sudah begitu, apakah ada solusi atau cara mengatasinya ya, Gif? Jelas ada dong. Di antaranya adalah pemerataan pembangunan.
menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dan tentu masih banyak lagi. Nah, dari poin-poin yang telah saya sebutkan tadi, tentu sangat membutuhkan peran dari pemerintah daerah sendiri yang sehingga terciptanya kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah. Berarti kalau dilihat dari topik ini berkaitan dengan sama teori struktural fungsionalisme dong ya? Nah, iya benar. Karena teori struktural fungsionalisme ini dapat melihat berfungsi atau tidaknya suatu lembaga sosial atau institusi sosial dalam melaksanakan tugasnya, yang dimana kalau diperhatikan dari topik kita ini merujuk kepada pemerintahan daerah yang masih melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oh begitu ya Jisa. Nah, gimana sekarang kalian sudah tahu kan tentang kesenjangan sosial itu dan pengertian ilmu sosiologi? Nah, jadi kalau kalian sudah pada tahu, sepertinya cukup sekian dari kami bertiga. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.